Shalom. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya? Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya bersyukur sekali buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Secara khusus Om Gembala, terima kasih banyak setelah sekian purnama akhirnya bertemu kembali dan di momen yang spesial ini yaitu dalam perayaan Natal GBI Sigma. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan sesuai dengan tema yang diusung, yaitu kedatangannya membawa kabar baik. Kedatangan Yesus adalah untuk membawa kabar baik. Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-18. Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-18. Bunyinya demikian. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kebebasan adalah hal yang dinantikan, dirindukan oleh banyak orang. Secara khusus pada masa pandemi, sejak tahun 2020, kurang lebih 3 tahun sampai sekarang, telah menempatkan banyak orang dalam tanda petik dalam penjara. Sebagian orang terpenjara dalam kesedihan karena kehilangan dari orang-orang yang dikasihi. Sebagian lagi terpenjara dalam kekecewaan, terbelenggu dalam kekecewaan dan keputusasaan karena pekerjaan dan keluarga mengalami masalah atau goncangan yang besar. Saya yakin bahwa ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita di masa pandemi. Pada umumnya kita pasti mengalami dampak dari pandemi, entah itu secara fisikis atau ekonomi, finansial, atau keluarga, atau pendidikan dan lain sebagainya macamnya. Ada pula yang terikat dengan kekhawatiran menghadapi tahun yang baru nanti. Apalagi katanya nanti di tahun 2023, tahun yang gelap diprediksi. Gelap. Makin sukar, makin sulit. Kita tidak tahu masalah apa yang akan menanti kita di tahun 2023. Tetapi sebagai anak Tuhan yang harus kita persoalkan, kita perkarakan, bukanlah masalah apa yang akan kita hadapi, tetapi kita berjalan bersama dengan siapa. Asalkan kita berjalan bersama dengan Yesus, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Orang-orang yang lebih dari pemenang bukanlah orang yang tidak pernah kalah, tapi orang yang tidak pernah menyerah. Masalah selalu ada. Selama kita hidup, masalah selalu ada. Tuhan itu baik, Tuhan mengasihi kita. Kalaupun Tuhan mengizinkan masalah dalam kehidupan kita, tujuannya bukan untuk menghancurkan kita. Tapi justru itu adalah kesempatan untuk kita menunjukkan kualitas iman kita, cinta kita, kasih kita kepada Tuhan. Bahwa apapun, keadaan bagaimanapun, tidak membuat cinta kita kepada Tuhan berubah. Amin. Kita tetap setia, kita tetap cinta sama Tuhan kita. Dan kita percaya Yesus tujuannya bukan supaya tidak ada masalah, tapi justru supaya kita semakin kuat dalam menghadapi masalah. Amin. Tujuan kita percaya Yesus bukan supaya tidak ada masalah. Jadi kalau ada di antara kita yang baru percaya Yesus dan tujuan percaya Yesus untuk supaya tidak ada masalah, salah alamat, ayu ting ting. Alamat palsu. Justru kita percaya Yesus supaya kita bisa kuat dalam menghadapi masalah. Dan bukan hanya itu, masalah adalah sarana yang Tuhan pakai untuk mendewasakan setiap kita. Membentuk setiap kita, memurnikan iman kita. Untuk kita lebih lagi dekat dengan Tuhan. Semakin nyata dan dekat Tuhan itu, masalah bisa dipakai. Sama seperti Ayub. Ada satu berkat yang begitu luar biasa yang Tuhan sediakan dan rancangkan dalam kehidupannya. Tetapi melalui proses yang menyakitkan dalam hidupnya, dia kehilangan orang-orang yang dikasihi, dia kehilangan hartanya, dia kehilangan segalanya. Tetapi semuanya itu adalah cara Tuhan untuk dia mengalami satu berkat yang luar biasa yang dia tidak alami sebelumnya. Apa itu? Kedekatan dengan Tuhan.
Kedekatan dengan Tuhan, makin mengenal Tuhan lebih dalam, lebih dekat, itu segala-galanya bagi setiap kita. Dan disitulah letak dari kekuatan kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, pemilik alam semesta, kita nggak perlu lagi khawatir dengan apapun. Kita tidak perlu takut dengan apapun. Justru takutlah kita, kalau kita kaya raya, lalu kita mengandalkan kekayaan kita bukan lagi Tuhan. Takutlah kita kalau seperti itu. Tapi semiskin apapun kita, nggak punya apa-apa, nggak perlu khawatir, asalkan kita punya Tuhan. Amin. Iya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Alkitab berkata segala perkara dapat kutanggung bersama Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara. Waktu Paulus ngomong ini, bukan berarti dia nggak ada masalah. Justru masalahnya banyak kali, Pak. Banyak kali masalahnya. Hampir setiap hari dia diperhadapkan dengan kesukaran, kesulitan, bahkan di bawah bayang-bayang maut, diancam dia. Dan akhirnya tahu nggak dia mati di mana? Di Roma. Di zaman siapa dia mati? Nero. Dengan cara bagaimana? Selesai. You and me. Dipancung palanya. Di zaman Nero. Jadi ketika Paulus berkata segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Dia, itu karena apa? Karena dia mengalami, sekalipun banyak masalah, tantangan yang dia hadapi, dia tetap bisa bertahan dan bersuka cita. Kenapa? Ada Yesus yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan bagi Paulus. 2 Korintus pasal yang ke-12. 2 Korintus pasal yang ke-12. Paulus menceritakan pengalamannya yang luar biasa. Terkait dengan 14 tahun yang lalu dibawa Tuhan ke surga. Tapi dia nggak pernah umbar-umbar, sama seperti orang Kristen zaman sekarang. Ya, di gereja-gereja besar dipakai untuk bersaksi tentang pengalamannya diangkat sama Tuhan. Aku kemarin makan sama Abraham, sama Petrus. Aku kemarin naik turun surga. Yesus turun sekali, naik sekali. Kau naik turun surga, gimana caranya? Paulus tidak menyombongkan diri, meskipun dia memiliki satu pengalaman, penglihatan yang begitu luar biasa. Itu sesuatu yang luar biasa. Saking luar biasanya, Tuhan melihat ada ruang bagi Paulus untuk menyombongkan diri. Makanya Tuhan berikan duri dalam sangkar. Duri dalam daging. Tidak mungkin duri dalam pinahan. Duri dalam daging. Supaya apa? Dia tidak menyombongkan diri. Tidak ada hal yang lebih menghancurkan kita selain ketika kita sombong. Jadi Tuhan tidak ingin Paulus jatuh hancur hanya karena dia sombong. Bagaimana caranya Tuhan menyelamatkan Paulus supaya dia tidak hancur? Tuhan izinkan satu masalah. Iblis memberikan utusan untuk menggocok Paulus. Ini belum iblis, baru utusan iblis. Jadi jangan macam-macam. Jangan sembarangan bilang bahwa iblis sudah nggak ada kekuatannya. Dia nggak bisa menggocok kita. Itu Paulus hebat nggak? Hebat nggak? Itu baru utusan, belum iblis, baru utusan. Itu aja sudah hancur babak belur, baru utusan. Makanya saya nggak suka tuh sama lagu sekolah minggu nggak Alkitabiah. Dong, ada iblis di bawah kolong, hatiku mau dicolong, oh Tuhan segera colong. Ngapain iblis di bawah kolong? Kurang kerjaan, ngapain? Yesus saja dia cobai, apalagi kita. Hati-hati dengan jebakan iblis. Dia tahu apa yang menjadi kelemahan kita. Dia terlalu tahu bagaimana cara menghancurkan kita. Dan sejarah membuktikan bagaimana dia sukses dalam menghancurkan anak-anak Tuhan. Jadi kalau kita nggak memiliki kedekatan hubungan dengan Tuhan, kita pun hancur. Yakobus 4 ayat 7. Bagaimana caranya supaya kita bisa menaklukkan kuasa setan? Bukan dengan kalung salib. Jadi bagaimana cara Pak Pendeta? Pakai kalung salib banyak-banyak. Kalau di Golgota 3, aku 4. Di Golgota cuma 3. Kamu kok 4? Satu lagi siapa yang disalibkan? Kamu. Yakobus 4 ayat 7 berkata, tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis, maka dia akan lari. Tapi kalau sekarang yang lari siapa? Ada orang singgah di sini. Tunduklah kepada Allah, lawan si iblis, maka dia akan. Kalau sekarang yang lari siapa? Jujur kali memang Gibi Sigma ini.
Tulus nggak bilangnya itu kita. Yang lari bukan iblisnya, kita yang lari. Iya kan? Masih ada orang yang ketakutan sama setan, roh jahat gitu loh, sama hantu. Kalau malam-malam minta dimani kencing, bangun dulu papi. Tapi kalau di gereja nyanyinya banyak kali lagaknya iblis ku injak-injak, iblis ku injak-injak. Apa-apa? Ada tuh di kampung-kampung, kalau lagi di kuburan, permisi anak babi mau lewat. Kok anak babi? Kalau di gereja, aku anak raja, engkau anak raja. Pas sampai lewat kuburan, sorry anak babi mau lewat. Kok berubah? Tapi di sini tidak ada begitu. Tidak ada yang ngaku. Kita bisa melihat betapa luar biasanya kehidupan kita. Kalau kita menjadi orang-orang yang tunduk kepada Allah, setan tidak takut sama salib. Setan takut sama orang yang tersalib, yaitu Yesus Kristus. Supaya kita kuat dalam menghadapi kuasa setan, percaya dan bergantung kepada Yesus yang tersalib, bukan pada salibnya. Kalau setan takut sama salib, setan takut sama tiang jemurun, Mbak. Karena berbentuk salib, Mbak. Atau tiang listrik, Mbak. Setiap kali setan lewat, nyangkut. Nggak takut dia apa sama tiang atau salib. Itu pembodohan itu di film-film. Vampir takut sama salib. Itu pembodohan. Ya. Untuk itu kekristenan itu bukan soal yang bersifat lahiriah, tapi batinia. Halo ibu-ibu. Bukan lahiriah tapi batinia. Jadi yang dipercantik itu batin, jangan hanya lahiriahnya, Bang. Kalau bersolek lama kali, apalagi kalau orang Batak. Kalau pesta jam 12, jam 3 subuh udah bangun dia, Bang. Udah bangun dia, Bang. Pakai bulu mata anti badai, jambul katulistiwa. Waduh. Lain lagi nanti pakaiannya. Pakai apa namanya itu? Songket. Aduh. Itu persis kayak mama saya. Kalau hari Minggu, dia paling pagi bangun. Dia bangunkan semuanya, susah kali bangun kami. Dibangunkan semua, tapi akhirnya kami terlambat semua ke gereja karena lama kali dia dandan. Terus jalan pun lama kali. Tapi untung ibu-ibu di sini tidak ada yang pakai songket ya, makanya semangat tadi nyanyinya. Terhibur saya pun jadi semangat. Ada ya bang. Jadi semangat saya. Ada yang sudah oma-oma. Iramanya ya hampir tertinggal gerakannya. Aduh Tuhan. Tarik nafas dulu. Tapi salut dengan semangatnya, berikan tepuk tangan untuk ibu-ibu dulu. Iya, luar biasa. Di mana lagi ditemukan seperti ini kalau bukan di GBI Sigma? Nggak ada yang lain beda. Saya pikir ada medley-nya. Bongko kene ke diwa. Aduh. Jadi yang dihiasi itu jangan hanya lahiriah, bukan nggak boleh, tapi batin. Kalau batin kita yang kita solek ya, dengan apa? Dengan kesabaran, dengan apa? Dengan baca Alkitab, makin indah hidup kita. Amin. Iya. Nggak gampang sakit hati, nggak gampang kecewa, nggak gampang stres. Meskipun uang nggak ada, tetap bahagia. Amin ibu-ibu. Amin ya lemas. Aminnya cius nggak ini? Amin. Kita harus pasang anti gores dalam hati kita. Jangan hanya handphone aja yang dipasang anti gores, Pak. Hati banyak dipasang anti gores supaya nggak gampang sakit hati, nggak gampang tersinggung. Amin. Amin ibu-ibu. Iya, soalnya banyak ibu-ibu yang suka ngegosip.
Banyak orang-orang yang menjengkelkan. Udah banyak orang yang menjengkelkan, panjang umur pula lagi mereka. Coba, lengkap penderitaan kita. Udah banyak yang menjengkelkan. Panjang umur pula lagi. Aduh, kita yang baik-baik ini pendek umur, Pak. Jadi serba salah. Jadi kalau Bapak Ibu mau panjang umur, jangan baik-baik. Tapi masuk neraka. Aduh. Jadi pasang anti gores, supaya nggak gampang tersinggung. Dendam, amarah, kebencian, jangan mudah kita seperti itu. Karena dendam, kebencian, amarah, kepahitan itu semua sampah. Hati kita bukan tempat sampah. Yang setuju katakan amin. Iya, tidak ada gunanya kita simpan dendam, kebencian, amarah. Itu sesuatu yang menghancurkan kita. Sesuatu yang menghancurkan kita jangan disimpan. Uang yang disimpan, bukan kebencian, Jangan di-entertain. Karena nggak ada keuntungan apapun dari kebencian. Jagalah hatimu dengan segala, karena dari situ terpancar, kan ada lagunya itu, jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini, bukan menari. Oma up to date. Ya kan? Jadi kita harus jadi orang-orang yang mau berubah dan diubahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, tidak ada masalah yang jauh lebih besar dalam hidup ini. Dan tidak ada satupun masalah yang kita takutkan di dunia ini, apapun itu. Satu-satunya masalah terberat yang harus kita khawatirkan adalah kalau kita nggak kunjung bertobat. Itu masalah terbesar. Amin? Itu masalah terbesar. Dan harus itu yang kita pandang sebagai masalah terbesar. Kalau sampai hari ini sudah lama kita jadi Kristen, sering ke gereja, tapi nggak kunjung berubah, nggak kunjung bertobat, gitu-gitu aja hidup kita. Merokok tetap jalan, judi tetap jalan, mabuk tetap jalan, selingkuh tetap jalan. Tapi kalau di gereja, aku mencintaimu Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Kalau saya Tuhan Yesus, apanya lebih dari segalanya? Enggak ditampar malaikat aja udah mujizat. Halo? Kita bertobat. Yesus sudah datang jauh-jauh dari surga. Dia tanggalkan kemuliaannya hanya untuk menyelamatkan kita. Dan tujuan keselamatan itu adalah supaya kita berubah menjadi seperti Yesus. Bukan jadi orang kaya, Pak. Bukan jadi orang sukses. Bukan supaya dapat banyak penghargaan. Jadi sultan. Bukan. Supaya kita jadi seperti Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengaku mengenal Dia, ia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Ini adalah suatu kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Kalau baju bisa ditawar, ibu-ibu, ya. Kalau soal tawar-menawar, ibu-ibu berurusan. Iya. Dari harga 1 juta bisa jadi 20.000. Habis itu yang jual gantung diri. Kok mahal? Aku pindah nih ke toko sebelah ya. Aku pindah nih ya. Pindah, kok nggak dipanggil? Pengalaman. Aduh. Ketahuan ya. Iya, kemarin kelihatan. Aduh. Jadi tidak bisa ditawar-tawar. Tuhan sudah datang, Dia meninggalkan surga, Dia menanggalkan kemuliaannya. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Dia membawa kabar baik, kabar keselamatan. Itu yang Yesus tawarkan bagi setiap kita. Dan kalau kita menerima Yesus, kita menerima keselamatan yang Dia telah berikan. Itu artinya kita siap diproses oleh Tuhan untuk menjadi seperti yang Dia inginkan. Yang setuju katakan amin. Saya boleh nyanyi nggak? Boleh? Tanpa disuruh. Mantap kali. Tenang aja bro, udah jinak ini, udah jinak. Kunci C. Jadi, percayalah Bapak Ibu, tidak ada masalah yang perlu kita khawatirkan. Lewati bersama dengan Tuhan Yesus. Amin.
percayalah kita mampu menghadapi semua masalah. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Sama-sama. Memberi pertolongan, memberi pertolongan, anugerahmu besar berlimpah bersamamu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus tolong dan sabar, tetap percaya Tuhan segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus tolong dan sabar, tetap percaya Tuhan cara terbaik untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sudah melakukan segala yang terbaik bagi setiap kita. Jangan lagi pernah ragukan kasih dan cinta Tuhan bagi setiap kita. Jangan pernah pertanyakan, kalaupun apa yang kita doakan hari ini tidak dijawab oleh Tuhan, itu bukan karena Tuhan tidak sayang. Amin. Hanya karena doa kita nggak dijawab dan tidak dijawab, nggak jadi masalah. Jangan jadi berkurang cinta kita sama Tuhan. Karena apa? Karena cintanya telah dengan sempurna Dia nyatakan bagi setiap kita 2000 tahun yang lalu melalui karya salib. Salib adalah bukti dari cinta Tuhan yang sempurna bagi setiap kita. Kita kurang bukti apa lagi? Dia bukan hanya setengah mati, tapi mati bagi setiap kita. Dia tunjukkan cintanya bagi setiap kita lewat pengorbanan, lewat penderitaan. Seperti Yesus, begitu juga dengan kita seharusnya. Kita harus menunjukkan cinta kita, kesetiaan kita, pengabdian kita kepada Tuhan lewat pengorbanan. Pengorbanan bagian dari kekristenan, inti atau esensi dari kekristenan. Karena ada seorang pribadi yang berkorbanlah, makanya kita bisa menikmati kehidupan. Jadi kalau kita mau ikut Yesus tapi tidak mau berkorban, salah. Harus berkorban. Ada kalanya ketika kita memutuskan untuk semakin mencintai Tuhan, makin sukar, makin berat hidup ini. Jadi kalau mau enaknya saja, jangan jadi Kristen. Amin. Jangan jadi Kristen. Jangan merasa karena banyak masalah kita seakan-akan orang yang paling menderita di dunia ini. Banyak orang yang lebih menderita daripada kita, apa? Banyak orang yang lebih menderita daripada kita. Jangan sok-sok merasa paling menderita. Pak Pendeta, aku sakit. Iya, sakit apa?
Ini loh Pak Pendeta, iya sakit apa? Itu loh putih di antara hitam, bilang aja panu, susah kali. Jangan sedikit-sedikit kalau sakit cari pendeta, doa sendiri Pak. Bukan hanya pendeta yang punya kuasa, ketika kita percaya Yesus, kita diberi kuasa. Kita diberi otoritas. Berdoa sendiri. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kalau nggak dijawab oleh Tuhan, itu bukan karena kita nggak berkuasa atau kurang besar imannya, tapi karena Tuhan ingin melatih iman setiap kita. Tuhan ingin mendewasakan setiap kita. Untuk itu jangan hanya siap untuk menerima jawaban iya dari Tuhan atas setiap pergumulan kita, tapi juga jawaban tidak. Tolak ukur kedewasaan rohani kita bukan karena setiap kali kita berdoa, sudah 3 kali aku berdoa kepada Tuhan, 3 kali, tapi gak kunjung dijawab oleh Tuhan. Dia bisa marah, dia bisa kecewa, dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ya, setiap orang sakit kudoakan sembuh, bah. Bahkan pakai sapu tangan saja, aku berdoa sembuh, bah. Tapi ingat sapu tangan Paulus menyembuhkan kalau kita mempingsankan. Udah sebulan gak cuci, sembuh, bah. Tapi giliran aku sakit, kenapa Tuhan tidak sembuhkan? Ada nggak kemungkinan Paulus bisa kecewa? Ada nggak? Ada nggak? Ada dong. Tapi dia memilih kecewa, itu menunjukkan bahwa dia dewasa rohani. Jadi jangan gampang kecewa, jangan gampang marah. Saya boleh nggak kasih tahu sesuatu sama Bapak Ibu? Boleh nggak? Tapi jangan langsung marah. Halo? Kok ngegas? Saya boleh nanya nggak? Kamu nanya? Kamu bertanya-tanya? Kamu tercandu-candu? Apakah kita akan tetap mengasihi Tuhan kalau kita tidak disembuhkan? Halo? Apakah kita tetap mengasihi Tuhan walaupun kita nggak diberkati Tuhan? Saya tuh suka nyanyi lagu zaman dulu. Kunci C lagi. Lagu zaman dulu tuh, aduh sangat menyentuh sekali dan kekal gitu loh. Ini lagu sering dinyanyikan sama gereja-gereja Pentakosta waktu miskin-miskinnya. Kalau sekarang udah banyak kaya-kaya, jadi nggak dinyanyikan lagi. Walau lagu ini sangat memberkati loh. Ini esensi dari kekristenan. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun pikul salib, meskipun pikul salib, sangkal diri tiap hari, Mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Jadi yang perlu kita pastikan adalah bagaimana supaya kita dalam segala keadaan tetap mengiring Yesus sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan pernah berubah iman kita hanya karena masalah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kabar baik telah diberikan, kuatlah. Kabar baik telah diberikan, bersukacitalah. Tertegunlah dengan keajaiban kasih Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Tidak kurang cintanya. Telah dinyatakan kasihnya bagi setiap kita 2000 tahun yang lalu. Berubahlah. Setiap kita tanpa terkecuali. Kita mau berkomitmen meninggalkan kesalahan kita, dosa kita. Penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu bukan hanya untuk membebaskan kita dari suatu masalah, tapi membebaskan kita dari akar masalah terbesar dalam hidup kita, yaitu dosa.
dosa. Kalau Bapak Ibu tanya sama saya, cara terbaik untuk kita menyenangkan hati Tuhan bagaimana? Dengan kita meninggalkan dosa. Enggak ada yang amin. Hah? Enggak ada yang amin. Cara terbaik untuk kita menyenangkan hati Tuhan bukan dengan rajin ke gereja. Karena faktanya nggak sedikit orang rajin ke gereja tapi juga rajin berbuat dosa. Tapi di sini tidak ada. Hah? Di luar sana banyak, tapi lagi ngumpul di sini. Sekali lagi cara terbaik untuk kita menyenangkan hati Tuhan adalah dengan kita meninggalkan dosa. Pak, halo Pak, berhenti main judi. Halo, judi online atau judi apapun, berhenti. Itu bukan berkat, itu kutuk kalau kita menang. Apalagi lagi main bola ini, jangan judi bola. Taruhan-taruhan enggak usah. Halo, aku megang Argentina, pasangnya 20 juta. Kita harus menyenangkan Tuhan dalam segala hal. Jangan menyakiti perasaan Tuhan. Amin. Harus belajar kita untuk menyenangkan hati Tuhan dari hal yang sederhana. Kalau hal yang sederhana saja kita udah mulai sepele, bagaimana hal besar? Nanti selingkuh pun kita nggak biasa. Halo, selingkuh pun nanti kita nggak biasa. Zina pun kita nggak biasa, apa? Karena udah terbiasa kita berbuat dosa. Tapi kalau dalam hal yang kecil kita setia sama Tuhan, dalam perkara kecil kita setia sama Tuhan, kita takut untuk melakukan kesalahan yang besar. Amin. Halo Pak, makin pelan. Saya nggak marah, saya nggak emosi, frustasi. Berhenti mabuk. Ada yang bilang orang yang paling kudus di dunia ini orang Batak sama orang Papua. Karena apa? Karena main judi atau mabuk pun lagu rohani. Iya, tapi ngawur. Ku tahu Bapak peliharaku, Indomie seleraku. Dia telah mati, dibangkitkan jarum coklat. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Mungkin lusa atau di lain hari. Ada apa-apa ketawa gini. Itu saking sukacitanya, udah gak tertahan. Ini Om, waktunya masih ada ya? Masih panjang kan? Iya. Jangan sampai waktunya habis. Oh. Apa 2 jam lagi? Bapak Ibu puas, saya lemas. Aduh. Oh, lagu Batak. Apa? Asalkan jangan marduo olong. Tarpaima. Aduh. Jadi kita bersyukur jadi Kristen. Amin. Kita bersyukur jadi Kristen. Dan jadilah Kristen yang benar. Amin. Jadilah Kristen yang benar. Kok bahasanya begitu Pak? Karena banyak orang Kristen tidak benar. Jadilah orang Kristen yang benar. Ada orang itu artis ya. Udah 13 tahun jadi Kristen. Ya. Sebelumnya dia ya agama tetangga kita. Lalu jadi Kristen 13 tahun. Dia ceritakan tentang berbagai macam pengalamannya bersama dengan Yesus. Dia lihat Yesus secara langsung, dia peluk Tuhan Yesus. Dan lain sebagainya macam. Banyak kali lah pokoknya yang dibilangnya. Tapi tahu nggak apa yang bikin miris? Tiba-tiba dia meninggalkan Yesus. Mana kesaksianmu 13 tahun yang lalu yang kau bawa selama kau bersaksi? Bertemu dengan Yesus, dipeluk dengan Tuhan Yesus. Berarti itu bohong. Bohong semua itu. Demi popularitas, demi uang. Hati-hati. Makanya saya nggak suka ya gereja-gereja yang terlalu cepat mengorbitkan artis hanya karena baru jadi Kristen. Nggak suka sekali saya. Suruh dulu dia ikut kelas-kelas PA, Pak. Ajari baik-baik dulu, Pak.
Ajari doktrin baik-baik biar bertumbuh dalam iman dulu. Matangkan dulu imannya, kerohaniannya, Jangan masih mabuk main cewek, langsung tiba-tiba naik mimbar. Mimbar ini kudus, mimbar ini suci, jaga kekudusan, amin. Iya. Terus yang lebih miris lagi itu, saya pada akhirnya nggak terlalu mempersoalkan sebenarnya. Kalau dia mau pindah silakan, itu haknya dia. Yang buat saya miris itu alasannya. Kenapa kamu jadi kembali lagi ke agama lama? Iya, saya bingung. Nanti kalau saya meninggal siapa yang mandikan? Ya Allah. Nggak sekalian kamu persoalkan nanti pakai sampo apa? Pakai Rexona atau enggak? Nggak sekalian, Pak. Kok yang Renete nih, Pak? Nggak mungkin nggak ada yang ngurus dia, Pak, kalau dia meninggal, Pak. Nggak perlu kita pikirkan nanti bagaimana cara kita mati. Yang pasti kalau kita mati dan sungguh-sungguh percaya Yesus, langsung ketemu Yesus. Itu yang paling penting. Bahkan gak usah kita persoalkan nanti siapa yang mengantar nanti ke pemakaman. Ngapain kamu persoalkan, udah mati, Pak? Dibungkul laut juga gak jadi masalah, Pak. Hanya karena memikirkan masalah di mana aku dimakamkan, pakai baju apa nanti. Kok jadi tinggalkan Yesus? Ngaco ini. Yang paling penting itu bukan siapa yang mengantar, tapi siapa yang menjemput. Itu yang paling penting. Bukan siapa yang mengantar. Nggak jadi masalah yang ngantar cuman 2 hansip yang kurus ceking sama 1 ketua RT. Nggak jadi masalah. Yang penting yang menjemput Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Untuk apa yang ngantar itu 100 meter. Semua mobil mewah. Lamborghini, Alphard, apa segala macam, Ferrari. Ya, sekelas-kelas pengacara yang begini-begini yang ngantar. Untuk apa? Kalau yang pada akhirnya yang menjemput malaikat maut. Betul nggak? Untuk itu, yang kita persoalkan itu adalah cara hidup kita, bukan cara mati. Perhatikan hidup kita. Halo Bapak Ibu. Pak, belajar minta maaf ketika bersalah sama istri. Halo Pak, belajar minta maaf. Ya, jangan sungkan. Ya. Susah kali bibir ini dibuka minta maaf ya Mi, minta maaf. Bilang aja minta maaf susah kali, Pak. Apalagi kalau salah, Pak. Apalagi kalau orang Batak. Bede. Kayak anti gitu loh. Kalau bisa salah dia, tetap istrinya harus minta maaf. Ini begitu-begitu, aduh. Tambah lagi kurang romantis amangonya, Bang. Kayak alergi dia pegang tangan istrinya depan orang. Padahal istrinya, Pak. Istrinya, Pak. Iya, kalau di kampung-kampung begitu tuh. Istrinya bisa 50 meter jalan duluan. Suaminya di belakang. Aduh, sako. Oh, berjolok, sako. Jangan begini, Pak. Itu istri, Pak. Suami istri udah sahabat, Anak 6, bisa 6, Pak. Tapi kalau luar, kayak malu-malu. Itu hasil anak 6 itu bagaimana ceritanya? Sosok polos. Belajar untuk terbuka. Amin, Pak. Halo, Bu. Halo, Bu. Kalau ibu-ibu takut saya. Bisa tak pulang. Jaga kesederhanaan. Amin. Tidak perlu ada yang kita sombongkan. Iya, adalah di kampung-kampung lainnya, tapi nggak di sini, nggak ada di kampung-kampung. Soalnya habis ibadah ada makan-makan, jangan sampai saya nggak makan hanya karena masalah ini. Tadinya harusnya 2 kotak, jadi 1 kotak, itu pun dikurangi setengah. Jadi ada ibu-ibu kan untuk menunjukkan kalau dia orang kaya, dia pakailah cincin di 10 jarinya. Seperti toko emas berjalan dia. Pura-pura pergilah dia ke pasar. Ya kan, untuk menunjukkan di bawah dia orang kaya. Nanya berapa buah sekilo.
Dia nggak tahu yang jual juga orang kaya, punya gigi emas 10.000 sekilo. Oh. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Amin ibu-ibu. Kalau cincin berlian biasa aja, tidak perlu begini. Kaulah segalanya. Biasa aja Pak. Amin ibu-ibu. Iya. Syukuri aja apa yang ada. Kalau suami udah gak mampu lagi beli berlian, jadi permata biasa, syukuri. Bahkan terakhir jadi permata hatiku, gak jadi masalah Pak. Itu lebih baik Tuhan Yesus permata hatiku. Amin. Boleh beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus datang untuk mempersiapkan kita masuk ke dalam kerajaan-Nya. Tapi sebelum kita akhirnya dipanggil oleh Tuhan, mari kita hiasi diri kita. Kita hiasi. Selama kita masih hidup, itu adalah kesempatan untuk kita mempersiapkan diri kita. Menanggalkan manusia lama kita. Mengikis kedagingan kita. Amin. Sangkal diri, pikul salib. Ingat, pikul salib, sangkal diri, pikul salib, bukan pikul rantang, pikul salib. Ya. Pikul salib itu berbicara tentang penderitaan. Dalam konteks zaman dulu, kalau orang pikul salib itu artinya dia sedang menuju proses kematian. Menuju proses kematian. Nah, begitulah filosofinya dengan kita, dalam kita menjalani kehidupan kita. Kita harus mematikan keinginan daging kita. Kita harus mematikan keakuan kita supaya hidup kita bisa bagi kemuliaan Kristus. Kita bisa mempersembahkan hidup bagi kemuliaan Kristus. Mematikan ego kita, belajar untuk mengalah demi kebaikan. Amin. Segala sesuatu yang Tuhan sediakan itu indah di dalam kerajaan-Nya. Kalau kita mau menikmatinya, persiapkan diri kita selama kita masih ada kesempatan. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Untuk anak-anak muda, anak-anak muda, be a radical. Jadilah orang-orang yang radikal dari sejak muda. Kalau kita nggak radikal mencintai Tuhan Yesus, ikut Yesus, kita akan digilas oleh arus dunia. Dunia makin lama, makin gelap, makin parah.
makin tidak menentu, makin tidak pasti, makin gelap. Saking gelapnya, saking rusaknya dunia ini, lebih mudah bagi kita untuk jadi rusak daripada jadi baik. Saking rusaknya dunia ini. Jadi kalau kita, anak-anak muda secara khusus, kalau nggak sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus, kita akan digerus oleh dunia. Halo? Iya, serius. Kalau pacaran yang benar. Buka mata selebar-lebarnya. Jadi kita merasakan surga atau neraka nantinya itu bergantung pada siapa pasangan kita, tepat atau tidak. Iya. Yang cewek-cewek, jangan mudah jatuh cinta. Persoalkan sungguh-sungguh, bukan hanya seagama, Pak, tapi sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus. Kalau dia seagama pun tapi nggak sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus, capek deh. Iya, nanti hanya mengeluh aja dia selama berkeluarga. Terakhir, entah siapa yang salah, ku tak tahu. Papi dapat aku itu anugerah, tapi mami dapat papi itu musibah. Sudah Pak, nasi sudah jadi bubur, biar enak tambah cakwe, tambah telur, tambah daun bawang, udah nikmati. Iya, makanya kalau sebelum nikah, di sini ada anak muda, boleh angkat tangan anak muda, yang masih muda yang belum kawin, belum nikah, masih banyak ini. Iya kan, kalau selama pacaran, ya, yang bayar cewek mulu bukan cowok, cewek mulu, ngopi cewek yang bayar, makan cowok yang bayar, cewek yang bayar, itu tanda bahwa itu bukan jodohmu. Jangan lagi berharap aku mau ingin dibahagiakan sama dia. Ada yang ketawa kencang sekali pengalaman. Pengalaman dia dulu, dia terus yang membayar waktu setelah pacaran. Jangan gampang tergoda dengan rayuan buaya darat. Tempatkan buaya pada tempatnya di sungai, bukan di darat. Kamu tahu nggak kenapa pelangi itu sebelah? Karena sebelah lagi di mata kamu. Kamu tahu nggak tinta apa yang nggak bisa pudar? Apa? Tintaku padamu. Kamu tahu nggak aku nggak punya apa-apa loh. Aku hanya punya kamu. Terus ceweknya bilang begitu, tweet. Terus pas dia nikah berkeluarga, marah-marah dia. Papi keterlaluan. Apa-apa gak punya, mobil gak punya, rumah gak punya. Apalagi uang, papi gak punya apa-apa. Loh, waktu pacaran kan aku udah kasih tahu. Aku gak punya apa-apa, hanya punya kamu. Kamu bilang, toti. Kok kamu marah? Kamu marah? Aduh. Malam ini malam pembantaian, bukan malam Natal. Semuanya kena. Yang terakhir hamba batuan nanti. Aduh Tuhan. Malam pembantaian. Bukan malam Natal, malam pembantaian dosa. Amin. Supaya kita makin berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak muda katakan amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan jual imanmu hanya karena cowok, hanya karena cewek. Halo? Iya, enggak apa-apa Pak, nanti kan aku injili dia. Hanya dua kemungkinan. Kalau nggak kamu yang injili dia yang injili kamu. Nggak ada yang lain. Jangan coba-coba. Itu sama kayak minyak kayu putih, jangan coba-coba. Ya? Sekali Yesus tetap Yesus. Kalau ada yang pacaran dengan yang tidak seagama, langsung putuskan hari ini juga. Hari ini juga, kata pendeta Robson, kita putus. Nanti kalau ditanya, bilang sama saya. Ya, biar saya doakan. Iya, nanti dia bingung kan, kalau dua agama. Kalau Jumat dia Jumatan, kalau Minggu dia Mingguan. Stres anaknya lama-lama. Sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi, Yesus tidak tergantikan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan. Mari kita jadi orang-orang yang radikal mencintai Tuhan, melayani Tuhan. Tetap setia. Tuhan perhitungkan semuanya.
setia melayani Tuhan, setia dalam firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, menjadi teladan. Hamba Tuhan harus punya dua hal, satu kebenaran, kedua teladan. Nggak gagal kita melayani Tuhan, melayani jemaat hanya karena jemaat kecil, hanya karena jemaat sedikit, 12 murid Yesus misalnya. Itu pun satu murid tak tinggal 11. Nggak gagal kita, Pak. Kita gagal ketika kita nggak bisa jadi teladan. Hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan. Amin. Ya, jadi kalau kita nggak mau jadi teladan, ketika kita memutuskan untuk melayani Tuhan, jangan jadi pelayan Tuhan. Karena nggak otomatis pelayan Tuhan itu lebih dewasa. Serius ini. Iya, nggak otomatis hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan itu ya lebih berkualitas, lebih besar imannya. Nggak otomatis. Dulu ya saya pikir ya hamba-hamba Tuhan itu, ya saya kan sekolah teologi ya. Saya menempuh S1, S2, S3. Waktu saya S1 saya sempat di asrama. Sekolah teologi ya. Saya pikir semua kudus-kudus. Rupanya ada yang kudis juga. Misalnya nih kalau kita puasa ini ya, kita itu jarang makan enak. Biasanya kita puasa hari Kamis. Hari Kamis itu misalnya kita tidur paling lama jam berapa? Jam 10 malam. Itu enggak pakai sahur-sahur jam 3, jam 2. Sahur enggak pakai. Langsung tembus tadi jam 5 sore baru makan, buka puasa. Bayangkan itu laparnya bukan main. Kalau ada yang bikin kita emosi pengen kita makan. Akhir laparnya. Nah kita itu jarang makan enak. Kalau hari Kamis pas puasa itu kita makan enak. Kalau di luar Kamis hanya tahu tempe terus, tahu tempe terus. Sampai kita buat lagu, tahu tempe tidak berubah. Tahu tempe tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Sampai akhirnya kita makan tempe. Kok bisa bikin tempe? Sampai akhirnya kita stroke karena makan tempe. Kok bisa? Kan biasanya daging. Karena tempe terus. Jadi stroke. Tahu tempe tidak berubah, tak berubah. Tapi kalau hari Kamis, beda. Tabuyan. Sayur asam. Dapat ayam. Beda. Tetap ada tahu tempe. Adong doi. Tetap doi. Warna spesial langon. Nah, biasanya kalau kita doa puasa pas mau makan, yang doa untuk makan itu kakak tingkat. Waduh. Kalau kakak tingkat yang berdoa, itu panjangnya bukan main. Panjang kali. Apalagi kalau orang Batak yang berdoa pakai campur-campur bahasa Inggris, itu pun tidak jelas. Bilang I do have. Nah, amang ya bang. I do have. Oh itunya. Bahasa Indonesia aja berpasir-pasir, apalagi berbahasa Inggris. Bahasa Indonesia aja berpasir-pasir, apalagi bahasa Inggris. I do have. Saya jadi ingat sama guru matematika saya. Waktu dibawa sama orang bule kerja di Caltex untuk ke pantai, ukur dulu katanya berapa kedalamannya. Dia pergi karena nggak lancar bahasa Inggrisnya. Dia pakai bahasa Batak lah campur-campur. Sir, don't tuson water nasaon. Sir, don't tuson water nasaon. Dikiranya mau dibunuh dia. Kalau kau coba lari dia. Aduh. Jangan kesini air segini maksudnya. Nah lanjut lagi kan. Jadi kalau tingkat yang berdoa panjang kali, tiba-tiba amin, ayam saya hilang. Begitu amin, ayam saya hilang. Ternyata itu maksudnya doa panjang-panjang supaya bisa bergerilya. Lalu saya tangkap sama kakak tingkat saya. Biasa kan, kalau sekolah teologi kan muka nabi semua. Muka malaikat. Kak, ayam saya kemana? Saya nggak tahu sih. Permisi ya dek, saya mau ke toilet. Pas dia pergi ke toilet, ternyata ayam saya di belakang. Amang acik dan mengulun. Selanjutnya, makanya di sekolah teologi itu terkenal dengan istilah doa perlindungan waktu makan. Jadi makanan kita lindungi. Saya bukan hanya lindungi pakai tangan, pakai dagu ayam saya kena. Suatu malafak. Berbeda IP jadi. Suatu malafak. Satu hari nggak makan. Sekolah teologi, ya Allah.
Itu belum lagi kadang-kadang kalau lagi hari Minggu misalnya ya. Kita kan Sabtu Minggu itu pelayanan. Kan kalau kita hamba-hamba Tuhan itu, anak sekolah teologi kalau pelayanan dikasih yang namanya PK. Ya, persembahan kasih. Ya, maklumlah ya, kita anak-anak sekolah teologi ini nggak punya selip gaji. Yang ada gaji terselip. Mau lihat Pak Pendeta Indah Sungu nih. Mau lihat. Nah, ya siapa tahu nanti ada gaji terselip. Mau lihat Pak Pendeta Indah. Terus, nah jarang saya peruntukkan untuk beli baju. Ini beli baju ya kan, kemeja. Dengan sukacita dong ya kan. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Jemur. Sorenya mau diambil, hilang. Hilang. Nanti dipakai 3 bulan, 6 bulan kemudian supaya gak ketahuan. Mati enggak? Segitunya apa? Hah? Itu hamba Tuhan. Jadi kalau kita gak sungguh-sungguh mau bertobat dan jadi teladan, jangan jadi pendeta. Jangan jadi hamba Tuhan. Betul? Betul? Karena esensi jadi hamba Tuhan itu jadi teladan. Kita harus menghadirkan spirit Yesus 2000 tahun yang lalu. Dalam melakukan kehendak Bapa sampai mati. Dimulai dari hamba-hamba Tuhan. Dan kita semua harus tergerak untuk terlebih dahulu mempraktekkan kasih dan kebenaran. Dimulai dari rumah. Dimulai dari rumah. Saling mengasihi satu sama lain. Saling menopang, saling mendorong, saling memotivasi satu sama lain. Dimulai dari rumah. Saling mengampuni. Dimulai dari rumah. Praktekkan kebenaran yang kita dengarkan hari ini. Dimulai dari rumah. Karena yang ada hanyalah kemunafikan kalau kita ngomong bahwa kita baik di luar sana. Tapi di rumah kita tidak baik. Munafik. Dimulai dari rumah. Praktekkan kebenaran ini. Supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan lewat kehidupan kita. Kita sudah diberikan kabar baik. Berubahlah dengan kabar baik yang Tuhan telah berikan bagi setiap kita. Biarlah Yesus selalu kita tempatkan sebagai yang pertama dan terutama dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah pusat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri.